Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Haris Al-Muzaki. Di sini saya akan sedikit menyampaikan sebuah hadis tentang metode tanya jawab. Adapun bunyi hadis beserta terjemahannya sebagai berikut. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin ittala'a alaina rajulun shadidul bayati syabi, shadidus sawadi sa'ri, la yura alaihi atharus safar. Pada suatu hari, ketika kami duduk di samping Rasulullah, datanglah seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak diketahui dari arah mana dia datang. Wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dan tidak ada yang mengenalnya di antara kami seorang pun, sehingga dia duduk mendekati Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian waqala, lalu dia berkata, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma Ramadan. Dan kamu menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan pergi haji ke Baitullah jika kamu mampu. Qala, kemudian dia berkata, Sodakta, kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddaquhu. Umar berkata, kami heran, dia bertanya dan dia yang membenarkannya. Qala, kemudian dia berkata lagi, fa akhbirni anil iman. Beritakan kepadaku tentang iman. Qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kamu percaya kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Dan percaya pada hari akhir dan kamu percaya pada takdir baik dan takdir buruknya. Lalu orang itu qala sodakta, kemudian orang itu berkata, kamu benar. Lanjutan dari hadis tersebut, qala, orang itu berkata lagi, fa akhbirni anil ihsan. Beritakan kepadaku tentang ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul bersabda, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak dapat melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Kemudian orang itu berkata lagi, fa akhbirni anis saah. Beritakan padaku tentang hari kiamat. Qala, Nabi bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu dari yang menanya. Qala fa akhbirni anil amaratiha. Kemudian dia berkata, beritakan padaku tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bersabda, antalidal ummata rabbataha wa antaral huffatal uratal alah ri'a as-sa'i yatatawwaluna fil bunyan. Rasul bersabda, di antara tanda-tandanya jika telah muncul budak melahirkan majikannya dan kamu melihat orang yang berjalan nyeker tanpa alas kaki, telanjang, miskin, berlomba membangun berbagai bangunan. Kemudian akhir dari hadis tersebut, summa intalaqa falabistu malian. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, Ya Umar, atadri manisail. Kemudian pergilah orang tersebut, maka diamlah aku beberapa waktu. Kemudian Nabi berkata padaku, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya itu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam.
hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril. Dia datang untuk mengajarkan tentang agama kamu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun penjelasan ataupun syarah hadis ini. Hadis ini mengajarkan para sahabat dan kita semua tentang rukun agama. Yang mana rukun agama seperti yang kita ketahui ada iman, Islam dan ihsan. Dan satu hal lagi yang disertakan dalam hadis tersebut yakni tentang tanda-tanda hari kiamat, bukan waktu hari kiamat. Nah, di awal hadis tersebut ada sedikit perkataan Umar, yakni dia menyandarkan kedua lututnya pada lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas pahanya. Nah, kondisi ini mendidik etika atau adab para pelajar di hadapan para gurunya, yakni duduk paling sopan di hadapan Rasulullah seperti duduk tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir dalam sholat, atau minimal bersila. Adapun pesan moral penting di sini adalah selalu menjaga sopan santun di hadapan guru sesuai dengan tradisi dan budaya tempat masing-masing. Misal di daerah kita tidaklah etis bagi kita untuk duduk dengan menaikkan salah satu kita di atas meja. Nah, 4 hal yang disampaikan dalam hadis tersebut sesuai yang saya jelaskan tadi, yakni tentang iman, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Adapun metode penyampaian pelajaran melalui tanya jawab atau dialog antara Jibril dengan Nabi dan antara Nabi dengan sahabat, atau antara guru dengan murid dan antara murid dengan sesama murid. Nah, itu harus terjadi interaktif antar beberapa arah supaya proses pembelajaran itu efisien dan semua bisa dengan baik untuk memahami pelajaran. Nah, dalam hadis ini penjelasan hadis ini dijelaskan lebih lanjut tentang Islam. Adapun Islam itu dimulai dari pengakuan keimanan, yakni syahadat. Setelah orang beriman baru mau melaksanakan perintah-perintah seperti salat, zakat dan haji. Nah, 5 perintah tersebut terrangkum dalam sesuatu yang disebut sebagai rukun iman. Nah, seorang muslim belum dikatakan berislam secara sempurna jika beliau atau ia belum melakukan 5 perkara secara keseluruhan, kecuali jika yang disyariatkan adanya kemampuan seperti zakat dan haji, karena tidak semua orang mampu berzakat dan mampu menunaikan ibadah haji. Nah, adapun rukun Islam ini dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu Rasulullah bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan atas 5 perkara. Syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa haji wa shaumi Ramadan. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji dan puasa. 5 hal penting yang disebut sebagai rukun iman. Rukun Islam. Adapun iman itu percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Adapun percaya itu adalah pekerjaan hati. Oleh karena itu, iman itu tempatnya di hati, yaitu mengetahui secara yakin dan diikrarkan kepada orang lain sebagaimana syahadat. Iman adalah membenarkan dasar-dasar Islam, yang mana iman itu pekerjaan hati, sedangkan Islam adalah perbuatan lahir secara syarak. Keduanya berbeda, tapi keduanya saling menjolimi, saling melazimi. Nah, kata iman sebenarnya sudah memasukkan perbuatan lahir, sebagaimana sabda Rasulullah, laisal imanu bitamani wala bitahali. Tidaklah iman itu hanya angan-angan dan hiasan saja, walakin tetapi ma waqara fil qalbi wasadaqahul amal. Tetapi ia adalah sesuatu yang bersemayam dalam hati dan dibenarkan oleh perbuatan amal. Jadi tidaklah seseorang disebut beriman kalau dia hanya meyakini saja tanpa melaksanakan amal perbuatan yang disesuaikan, yang disyaratkan oleh syariat. Adapun menurut ulama, iman adalah at-tasdiqu bil qalbi, pembenaran dalam hati,
wa iqrarul bilisan, pengakuan di lisan, dan amal wal amal bil arkan, perbuatan dengan seluruh anggota badan. Kemudian ihsan, sebagaimana dalam hadis tersebut diucapkan, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yani kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Nah, oleh karena itu kita harus menyempurnakan ibadah kita dengan sebaik mungkin, dengan baik bacaan, gerakan badan, gerakan batin. Yakni gerakan batin ini contohnya ikhlas, kita khusyuk dalam cara beribadah, dengan cara kita berpakaian dengan sangat sopan, karena kita tahu bahwasanya ketika kita beribadah Allah melihat kita. Adapun poin keempat yakni tentang hari kiamat. Nah, dalam hadis ini pertama malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, kapan datangnya hari kiamat? Dengan indah Nabi menjawab, mal mas'ulu anha, yakni orang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Nah, oleh karena itu Jibril bertanya yang lainnya. Maka dari itu sebutkan kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Kemudian oleh Nabi disebutkan bahwasanya tanda-tanda hari kiamat itu jika sudah terjadi dua hal berikut ini. Yang pertama, jika muncul budak yang melahirkan majikannya. Kedua, yakni ketika sudah terlihat seseorang yang berjalan nyeker, telanjang dan miskin berlomba membangun berbagai bangunan. Nah, selanjutnya dalam hadis lain tanda-tanda kiamat itu sebagaimana sabda Nabi, yakni idza duyiatil amanah fantandirus saah, maka jika amanah telah disia-siakan maka tunggulah kiamat tiba. Qala kaifa yudha'atuha ya Rasulullah. Kemudian seorang penanya itu berkata, bagaimana tersia-sianya amanah itu? Qala, kemudian beliau bersabda, idza fusidal amru ila khairi ahlihi fantandirus sa'a. Jika suatu perkara diserahkan pada yang tidak ahlinya, maka tunggulah saat kiamat tersebut. Lah, dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tadi bisa diambil beberapa pelajaran, antara lain yang pertama, malaikat dapat berubah-ubah bentuk dan menjelma bentuk apa saja yang ia kehendaki. Kemudian adab seorang murid kepada seorang alim yang tawadhu baik dalam sikap maupun ucapan. Kemudian Islam dan iman jika berkumpul, iman diartikan sebagai perbuatan batin atau hati seperti yang disebutkan dalam rukun-rukunnya, sedang Islam diartikan sebagai perbuatan lahir. Adapun iman, Islam dan ihsan disebut rukun agama atau rukun agama. Selanjutnya pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut yakni penyampaian agama yang dilakukan oleh malaikat Jibril pada Nabi melalui metode dialog dan tanya jawab. Lalu Allah tidak memberitahu pada siapapun tentang kapan terjadinya hari kiamat, tetapi hanya mengetahui tanda-tandanya. Kemudian bagi manusia harus mendekatkan diri pada Allah dan bahwasanya Allah selalu mengawasinya. Terus yang terakhir yakni metode pembelajaran tanya jawab 3 arah, antara Jibril dengan Nabi, antara Nabi dengan sahabat, yakni antara guru atau bisa disebut dengan guru dengan murid, dan antara murid dengan sesama murid. Kemudian biografi perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Adapun nama lengkap Umar yakni Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Abdullah bin Qurs bin Zah bin Adi bin Ka'ab bin Ghalib bin Al-Quraisy Al-Adawi. Adapun nama panggilannya yakni Abu Hafsin Amirul Mukminin. Pada masa kekhalifahannya ia dapat memperluas ekspansi Islam. Ia wafat ketika sholat subuh. Ia dibunuh oleh seorang Majusi pada tahun 23 Hijriah. Sekian sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai hadis dengan metode tanya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.